Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mardika dengan nomor induk mahasiswa 2019-50-2030 Prodi Sistem Informasi Universitas Ibrahimi. Video saya ini guna untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Ahmad Humaydi Magister Komputer. Baik, langsung saja. Ini adalah tampilan pemodelan proses bisnis menggunakan Gizagi Modeler untuk penerimaan santri baru. Di mana tahap pertama, pendaftar atau santri baru menuju ke bagian Kamtib, lalu mengambil kartu antrian. Setelah mengambil kartu antrian, pendaftar atau santri baru menunggu panggilan. Jika sudah dipanggil, menuju ke bagian screening, yaitu di sini menunjukkan hasil rapid test antigen. Jika bermasalah, terpaksa dipulangkan. Jika tidak, berlanjut kepada tahapan berikutnya, yaitu pada tahapan kesehatan. Pada bagian kesehatan, di sini akan dilakukan tes urin. Jika calon santri putri ke jenjang SLTA derajat ke atas, maka dilakukan tes urin bebas narkoba dan tes kehamilan. Jika tidak, cukup melakukan tes urin bebas narkoba saja. Setelah melakukan tes, pendaftar menunggu hasil. Jika ada masalah, pendaftaran gagal atau dipulangkan. Jika tidak, berlanjut pada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya ada pada bagian input data. Pada bagian input data, di sini pendaftar memasukkan formulir. Jika calon santri baru telah daftar online, maka petugas akan memverifikasi kebenaran data dengan bukti pendukung yang di bawah. Sedangkan jika tidak mendaftar online, maka petugas akan mengisi formulir pendaftaran, dan setelah mengisi formulir, petugas akan mencetak perjanjian dan rekomendasi. Lanjut kepada bagian asrama. Pada bagian asrama, di sini ada proses penentuan kamar dan nomor induk santri bagi calon santri baru. Terus tahapan berikutnya bagian keuangan. Di bagian keuangan ini, pendaftar membayar semua biaya administrasi, juga bisa melangsungkan pembayaran UTAP, yaitu uang tahunan pesantren. Jika selesai pada bagian keuangan, berlanjut pada bagian KTS dan KK. Di sini ada pengambilan kartu tanda santri dan kartu keluarga pesantren. Setelah melakukan proses pengambilan, beralih kepada pendaftaran madrasah, lalu ke pendaftaran sekolah. Setelah melakukan pendaftaran madrasah sekolah, berlanjut pada melakukan perjanjian. Setelah melakukan perjanjian, lalu menghadap pengasuh. Dan setelah menghadap pengasuh, maka pendaftaran berhasil. Di sini saya juga akan mensimulasikan waktu pemodelan bisnis ini. Baik, kita klik tombol ini. Di sini saya memberi kapasitas maksimal 300. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah memberi durasi kepada tahapan-tahapan yang akan dilalui. Baik, langsung saja kita jalankan. Klik pada bagian ini, run. Kemudian klik start. Kita tunggu prosesnya. Ketika proses ini dijalankan, maka akan muncul
durasi waktu seperti ini, merah, kuning, dan biru. Ini adalah hasil dari simulasi tadi. Bisa diperhatikan dan menurut saya proses bisnis ini sudah tersistem dengan baik. Namun alangkah lebih baik lagi apabila proses tersebut lebih meminimalisir waktu penyelesaian. Dan menurut saya sebaiknya pada tahapan tes urin dilangsungkan setelah pengecekan hasil rapid antigen agar pendaftar ataupun santri baru tidak terlalu banyak melakukan antrian. Dan juga pada tahapan pengambilan kartu tanda santri dan kartu keluarga, menurut saya lebih baik bagian ini disatukan pada bagian asrama, di mana setelah penentuan kamar dan nomor induk santri untuk calon santri baru, langsung dilakukan proses pengambilan kartu tanda santri dan KK. Selain meminimalisir waktu, juga meminimalisir sumber daya manusia, yaitu petugas. Dan untuk menghemat biaya untuk membayar tugas. Mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan, karena saya di sini masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.